Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan menyambung kembali kajian kita Fikih Muyassar, dan kita masih pada bab salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Di antaranya adalah orang sakit dan orang yang musafir. Dan pada malam hari ini khusus kita akan bahas, yaitu poin terakhir tentang salatnya orang-orang yang memiliki uzur, yaitu al-jam'u bainas salatain. Bahasan kita adalah menjamak dua salat. Maksudnya adalah zuhur dan asar, atau maghrib dan isya. Sementara subuh tidak boleh dijamak. Bagaimanapun kondisinya, darurat semacam apapun, maka tidak bisa menjamak subuh dengan yang lain, kecuali satu kondisi. Apa itu? Kecuali kondisi lupa. Ya, lupa, belum sholat subuh, ingatnya adalah setelah sholat zuhur. Maka setelah sholat zuhur dia langsung sholat subuh. Kondisi yang lain tidak boleh. Sebagian para ulama mengatakan di antara yang harus mengqadha sholat adalah wanita yang melambat-lambatkan sholat seperti subuh. Mestinya dia sholat tapi dilambat-lambatkan, ditunda-tunda sampai menjelang habis masa waktu subuh. Ketika dia mau sholat, tiba-tiba datang bulan. Nah, sebagian para ulama mengatakan wanita seperti ini nanti ketika suci dari haid, dia harus mengqadha sholat subuhnya. Kita masuk kepada bab kita, yaitu menjamak dua sholat antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah fi masyru'iyatil jam'i bainas salatain wa man yubahu lahu dzalik, tentang disyariatkannya menjamak dua salat. Menjamak itu artinya mengumpulkan. Jamaah itu artinya mengumpulkan. Jadi yang tadinya berpisah, zuhur waktu sendiri, asar waktu sendiri, dikumpulkan jadi satu waktu, entah di waktu zuhur atau di waktu asar, itu namanya jamak. Kalau kita menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur, maka itu namanya jamak takdim. Tapi kalau kita melakukan sholat zuhur dengan asar di jamak di tempat atau di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Dan dua-duanya boleh, tergantung yaitu kemaslahatan masing-masing. Dan ini menunjukkan kepada kita Islam adalah agama yang mengasihi hambanya. Ketika dia mendapati kesulitan, ketika dia sedang musafir, maka tidak harus sholat di waktu masing-masing, ada keringanan. Sehingga apa? Sehingga boleh dijamak. Bahkan nanti akan ada keterangan, ada sebab-sebab yang lain seorang muslim atau muslimah itu boleh menjamak sholatnya, tidak hanya musafir saja. Kita baca dulu. Beliau mengatakan, yubahu bisafari alladhi tuqsaru fihi salatul jam'u baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya fi waqti ihdahuma. Dibolehkan. Kalau yang namanya dibolehkan berarti silakan digunakan, tidak pun juga boleh. Ini konsekuensi hukum mubah, ya. Tapi mana yang lebih afdal nanti akan kita sebutkan.
dibolehkan karena sebab safar, bepergian jauh, yang mana safar itu membolehkan dikosor sholatnya, yaitu boleh menjamak antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya pada salah satu waktunya. Jadi zuhur dan asar digabung misalnya di waktu zuhur, atau boleh juga zuhur dan asar digabung di waktu asar, atau maghrib dan isya digabung di waktu maghrib, atau menggabung maghrib sama isya di waktu isya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, li hadits Mu'ad, didasari oleh hadis Mu'ad bin Jabal, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza tahala qabla zayghi syamsi akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asri yusalliha jami'an. Kata Mu'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tatkala sedang perang Tabuk. Tabuk ini jauh sekali dari Madinah. Jadi arahnya itu ke arah negeri Syam. Kalau sekarang Tabuk ini dekat dengan Yordania. Bayangkan dari Madinah sudah hampir sampai ke Yordania. Ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya perang membela agama Islam. Kemudian ketika zamannya Umar betul-betul sampai ke Yordania. Kemudian ketika zaman Utsman merata negeri Syam yang sekarang ada Yordania, Libanon, Suria, Palestina. Itu merata Islam sampai ke sana di zamannya Utsman bin Affan. Kemudian bahkan sampai Afrika. Itu hampir merata pada zamannya Utsman. Di zaman Rasulullah belum merata. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam akan memasuki setiap daerah, yaitu dimanapun manusia berada itu akan terdengar Islam masuk ke negeri tersebut. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang musafir pada peperangan Tabuk, ya, apabila beliau melakukan perjalanan, jadi ingin berpindah sebelum yaitu tergelincir matahari. Jadi sekarang dia di Tabuk, ingin melanjutkan perjalanan, tapi dilihat belum masuk zuhur. Maka Rasulullah menunda zuhur, lalu Rasulullah berangkat, kemudian Rasulullah menjamak sholat zuhur dengan asar semuanya, yaitu ketika dalam perjalanan. Karena belum masuk waktu zuhur, meskipun dia musafir, tidak bisa sholat zuhur. Karena Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Jadi nggak bisa kita membuat waktu sendiri. Misal kita mau bepergian, daripada repot, kita mau pergi jam 10, ya, naik apa? Naik misalnya bis, dan akan sampai tujuan nanti malam. Daripada repot, sebelum kita pergi, ayo kita zuhur saja. Sekalian dijamak dengan asar, belum waktu zuhur tidak bisa. Tapi kalau sudah masuk waktu zuhur, silakan zuhur dan asar, tidak mengapa kalau memang sudah musafir. Wa idza tahala ba'da zayghi syamsi shalat dhuhra wal 'asra jami'an tsumma sara. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin melakukan perjalanan, ya ini di tengah safarnya, ya, setelah matahari tergelincir, yaitu waktu zuhur sudah tiba, maka Rasulullah menjamak zuhur dan asar semuanya lalu meneruskan perjalanan. Intinya begini, di saat Rasulullah berada di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, ya, lalu ketika ingin melanjutkan perjalanan, maka Rasulullah memperhatikan sholatnya. Kalau seandainya dia ingin jalan, ternyata belum masuk waktu zuhur, maka langsung jalan aja. Nanti ketika masuk waktu zuhur, teruskan jalannya sampai asar, berhenti sholat zuhur dan asar di perjalanan. Yang kedua, apabila Rasulullah ketika di tengah perjalanannya di Tabuk ingin melanjutkan perjalanan, dilihat waktu sudah masuk zuhur, apa yang dilakukan? Sholat zuhur di tempat plus asar, kemudian melanjutkan perjalanan. Kemudian beliau mengatakan,
wa kana yaf'alu mithla dzalika fil maghribi wal isya. Beliau pun juga melakukan hal itu sama persis ketika isya. Artinya kalau dia mau lanjut perjalanan, dilihat waktunya. Belum masuk waktu maghrib, jalan dulu. Nanti bisa maghrib dan isya di jalan. Atau misalnya mau perjalanan, maghrib masuk, salat maghrib plus isya, kemudian teruskan perjalanan. Wasawa'un akana sa'iron am nazilan. Sama saja apakah sedang jalan atau sedang berada di tempat musafirnya. Ada dua istilah, ikhwan. Orang musafir itu ada dua istilah. Musafir nazil, musafir sa'ir. Musafir nazil, seperti sekarang mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang dari jauh datang, dari jauh, misalnya dari kota Malang, dari Jawa Tengah dan lain sebagainya, lalu kemudian diam di sini, kan tidak jalan sekarang. Ini namanya musafir nazil. Ya. Kalau sedang di jalan melakukan perjalanan, kendaraan sedang jalan, itu namanya musafir sa'ir. Nah, di sini penulis kitab ini mengatakan boleh baik musafir nazil atau musafir sa'ir, maka dia boleh menjamak sholatnya. Yang penting dia musafir. Kemudian li'annaha rukhsatun min rukhasis safari, karena itu adalah keringanan, yaitu safar. Falam yu'tabar fiha wujudus sayri kasairi rukhasih, maka tidak harus dianggap keberadaan seorang itu harus perjalanan, sedang gerak seperti rukhsah-rukhsah yang lainnya. Illa annal afdhala linnazili adamul jam'i, hanya saja kalau orang itu musafir nazil, diam di tempat musafir, itu yang lebih utama adalah mengqashar tapi tidak menjamak. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajma' biminan wa qad kana nazilan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berada di Mina, beliau hanya mengqashar salat tetapi tidak menjamak salatnya. Kesimpulannya begini, mungkin agak sulit ini. Kesimpulannya begini. Seorang musafir, ya, dia mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjamak dan mengqashar salatnya. Menjamak apa maksudnya? Antara zuhur dan asar atau antara maghrib dan isya. Kapan waktunya? Boleh di waktu salah satu dari keduanya. Zuhur asar boleh di waktu zuhur atau boleh di waktu asar. Maghrib dan isya boleh di waktu maghrib, boleh juga di waktu isya. Yang penting sudah masuk waktunya. Nah, di sini tidak dibedakan. Boleh baik dia sedang jalan, pergerakan jalan, ini namanya sa'ir, atau sedang diam di tempat. Mungkin di sini ada orang yang duduk di masjid ini, misalnya ingin berlama-lama di masjid ini. Itu namanya musafir nazil. Maka dia boleh menjamak sholatnya meskipun dia dalam keadaan diam. Tapi beliau mengatakan khusus musafir nazil, ya, yang lebih utama itu tidak menjamak tapi tetap mengqashar. Namun para ulama mengatakan andaikan dia butuh menjamak, maka silakan saja karena dia adalah musafir. Nah, kenapa dibedakan antara musafir nazil dengan musafir sa'ir? Kalau musafir sa'ir menjamak mengqashar, ini afdol. Kalau musafir nazil mengqashar tapi tidak menjamak, ini afdol. Tapi andaikan dia mengqashar dan menjamak semuanya, bagi musafir nazil itu pun juga boleh, karena Rasulullah pernah melakukan. Hanya saja kebanyakan yang dilakukan Rasulullah ketika musafirnya nazil, maka Rasulullah hanya mengqashar, tidak menjamak sholatnya. Terus bagaimana kalau saya lelah pengen mengqashar dan menjamak? Ya silahkan, boleh-boleh semua. Dan ini keluasan dalam Islam bagi musafir untuk mengambil rukhsah, dan Allah suka kalau orang Islam itu mengambil kesempatan rukhsah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yubahu al-jam'u li muqimin maridin yalhaquhu bitarkihi masyaqqatun. Boleh juga menjamak orang yang mukim kalau dia sakit. Nah, ini berarti selain safar,
ya, yang membolehkan kita menjamak sholat, ternyata sakit itu juga boleh untuk menjamak. Tapi sakit yang bagaimana? Sakit kan banyak macamnya, ya. Sakit hati apakah boleh menjamak sholat? Tidak boleh. Sakit apa? Gatal, boleh nggak menjamak sholat? Tidak boleh. Sakit di sini dikatakan di sini adalah yaitu yalhaquhu bitarkihi masyaqqah. Dia akan mendapati kesulitan kalau dia tidak menjamak. Berarti sakit di sini sakit yang sekiranya membuat dia mendapatkan kesulitan kalau sholat di waktu masing-masing. Dia akan mendapati kesulitan. Mungkin sakitnya tambah parah, mungkin sembuhnya tambah lama, mungkin juga dia tidak mampu, tidak kuat, akan mendapati bahaya dan seterusnya. Maka dia boleh menjamak sholat karena sakit. Ingat, sakit yang sekiranya ketika dia tidak jamak sholatnya, maka dia mendapati bahaya. Kalau sekiranya sakit dikit-dikit, tidak boleh. Karena Allah menentukan waktu sholat itu adalah, yaitu telah dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Liqauli Ibnu Abbas, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil madinati min ghairi khaufin wala matar. Wa fi riwayatin min ghairi khaufin wala safar. Bolehnya menjamak bagi orang yang sakit berat ya. Itu didasari oleh sebuah hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Beliau pernah mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat, yaitu zuhur dan asar. Demikian pula maghrib dan isya. Padahal Nabi berada di Madinah. Tidak karena takut diserang musuh dan tidak karena hujan. Dalam satu riwayat juga tidak karena takut diserang musuh dan bukan karena safar. Berarti kan Rasulullah menjamak di Madinah, bukan karena safar, bukan karena takut diserang musuh, bukan pula karena hujan. Rasul menjamak. Kemudian beliau mengatakan, falam yabqa illa udhrul marad. Maka tidak ada alasan lain kecuali alasan sakit. Karena Rasulullah juga pernah sakit. Ya. Rasulullah pernah sakit. Sakit apa Rasulullah pernah? Ada yang tahu? Rasulullah pernah sakit apa? Ada yang tahu? Hah? Gak ada yang tahu? Rasulullah itu manusia biasa dalam hal manusiawinya, sehingga Rasulullah mengalami yang namanya sakit sebagaimana manusia sakit. Satu, Rasulullah pernah sakit kepala, ya, datang dari bepergian, masuk rumah, kemudian dia mengatakan kepalaku sakit kepada Aisyah. Rasulullah juga pernah sakit demam. Bahkan Rasulullah mengatakan, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku ini kalau sakit demam itu sama dengan demamnya dua orang laki-laki kalian. Jadi diperberat oleh Allah ujiannya karena imannya semakin baik. Jadi iman semakin tinggi maka ujian semakin berat. Ya. Jadi kita ini ujiannya enggak seperti ujian Nabi. Nabi Ibrahim diuji menyembelih anaknya. Kita kalau disuruh menyembelih anak kita, mungkin kita stres, gila, tidak kuat, karena iman kita tidak seperti Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad diuji harus hijrah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak kerabatnya, harta bendanya, rumahnya, tanahnya, sawah ladangnya ditinggalkan. Kita kalau diuji demikian mungkin tidak kuat, ya. Dan memang ujian yang paling berat itu akan ditimpakan dengan orang-orang yang lebih kuat imannya, dan itu adalah para nabi. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka Rasulullah pernah sakit. Rasulullah pernah juga mengalami sakit lama sekali, bahkan sebagian mengatakan sampai 2 tahun. Akibat apa? Akibat diracun oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar. Diracun. Jadi Rasulullah itu kan suka bagian daging kambing itu bagian pahanya. Lalu kemudian diundang oleh sebagian orang di Khaybar, dan salah satunya adalah orang Yahudi. Lalu mereka bertanya, yang paling disuka bagian kambing itu apa oleh Rasulullah? Mereka tahu semua Rasul suka bagian paha.
maka dimasuki dalam pahanya kambing itu racun banyak-banyak. Dihidangkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah mengambil atau mencabut atau mencuil, apa bahasa Indonesianya? Mengambil sebagian dimakan, sempat ditelan, kemudian Allah turunkan wahyu. Kepada siapa? Allah turunkan mukjizat daging kambing yang sudah matang siap dimakan itu berbicara di hadapan Rasulullah bahwa dirinya dimasuki racun oleh seorang Yahudi. Setelah itu ditangkap, ya, Rasulullah mengeluarkan lagi apa yang di mulutnya, tapi ada sebagian yang masuk dan Rasulullah mengatakan, aku senantiasa merasakan sakit di perutku gara-gara racun yang diberikan di kambing yang diberikan oleh seorang wanita Yahudiyah itu. Sampai akhirnya meninggal dunia. Sebagian para ulama mengatakan salah satu sebabnya Rasulullah meninggal dunia adalah racun yang ada di perutnya Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama mengatakan ini juga sebagai bukti Rasul itu matinya syahid. Kenapa? Karena yang membunuh adalah orang Yahudi dengan racun. Ya. Jadi kalau dia meninggal dunia dibunuh oleh orang-orang non-Islam, maka itu adalah hukumnya syahid. Sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dibunuh oleh seorang Majusi ketika sholat. Maka para ulama mengatakan dia mati syahid. Dan Rasulullah pernah menyebutkan beliau adalah syahidun min syuhada, salah satu syahidnya kaum muslimin. Nah, demikian pula Utsman mati ditikam oleh musuh dan semisalnya. Mereka adalah orang yang mati syahid. Nah, Rasulullah SAW dikatakan di sini tidak ada alasan yang lain kalau dikatakan Rasulullah menjamak di Medina bukan karena safar, bukan karena takut diserang musuh, bukan karena hujan. Maka tidak ada alasan yang lain. Kemungkinan besar itu adalah alasan sakit. Oleh karena itu, wali annahu sallallahu alaihi wasallam amaral mustahadhata bil jam'i bainas salatain. Oleh karena itu Rasulullah pernah memerintahkan, ini khusus wanita ya, wanita yang mengalami istihadhah, dia dibolehkan atau diperintahkan oleh Nabi untuk menjamak sholatnya. Ini pelajaran berharga. Mungkin ibu-ibu yang qadarullah mendapatkan musibah berupa istihadhah. Istihadhah itu beda dengan haid, meskipun mirip. Ya, dalam Islam telah dibahas dulu di awal-awal, sudah kita bahas. Wanita harus ngerti apa itu haid, apa itu istihadhah, bagaimana ciri-ciri darahnya. Karena beda sekali hukum yang terkait. Wanita kalau haid tidak boleh sholat, ya, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh puasa, dan tidak boleh berhubungan badan dengan suami. Ini 3. Yang lainnya boleh semua. Ya, bersentuhan dengan suami boleh, masak untuk suami boleh, tangannya tidak najis, dan seterusnya. Berbeda dengan wanita yang sedang istihadhah. Ketika dia sedang mengalami istihadhah, maka wanita ini tetap sholat, tetap puasa, dan boleh berhubungan badan dengan suaminya. Oleh karena itu harus kita ngerti, wanita terutama harus mengerti ini darah apa. Jangan-jangan darah haid dikira istihadhah, jangan-jangan darah istihadhah dikira haid. Rusak semua akhirnya. Di antara cirinya disebutkan oleh Nabi SAW, darah haid itu adalah darah yang kehitam-hitaman, yang kemudian baunya tidak bagus, ya. Sedangkan istihadhah itu seperti darah orang yang luka dan lain sebagainya. Ini harus kita tahu. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, jadi salah satu sebab dibolehkan seseorang itu menjamak sholat adalah karena sakit. Tapi dengan catatan, sakit ini sekiranya dia sholat di waktu masing-masing, dia akan mendapatkan kesulitan. Ya, sakit apa contohnya? Sakit apa kira-kira yang harus sholat pada waktunya dia kesulitan? Ya mungkin sakit stroke misalnya, atau sakit demam yang sangat parah, sakit demam plus sakit kepala sehingga untuk berdiri saja oleng gitu misalnya.
ini boleh menjamak sholat. Ya. Kemudian boleh juga wanita khusus ketika mengalami istihadhah, maka dia boleh menjamak sholatnya. Tapi ingat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan ada keterangan Nabi SAW, kalau ingin menjamak sholat, ini khusus wanita istihadhah, kalau ingin menjamak sholatnya itu disertai dengan mandi dulu. Jadi mandinya 3 kali sehari kalau dia mau menjamak sholatnya. Jadi mandi 1 kali untuk sholat zuhur dan asar, mandi yang berikutnya lagi untuk maghrib dan isya, mandi yang berikutnya lagi untuk subuh, begitu seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan siapa saja yang mendapatkan musibah berupa istihadhah. Kemudian beliau mengatakan, wal istihadhatu naw'un minal marad. Istihadhah itu salah satu jenis penyakit. Dan ini harus kita tahu bahwa wanita yang sedang mengalami istihadhah itu berarti dia sedang kena penyakit. Dan para ulama mengatakan penyakit itu 2 sebabnya. Kadang penyakit itu sebabnya adalah medis, penyakit medis atau non medis. Ya. Suatu ketika bisa medis, memang sakit, mungkin ada sesuatu yang luka dalam rahimnya, kemudian mengeluarkan darah istihadhah, atau mungkin karena gangguan setan. Karena Rasulullah mengatakan tentang istihadhah salah satunya adalah raqdhatun min raqadhati syaitan. Salah satu sebab penyakit istihadhah adalah karena hentakan setan. Nah, seperti ini para ulama memberikan arahan, yaitu diantaranya banyak-banyak baca Quran, diruqyah, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang medis tadi ya diobati. Ya, mungkin ada lukanya, mungkin ada yang begitu dan seterusnya. Dan boleh diperiksakan ke ahlinya, ahli medis, dokter dan semisalnya. Karena ini termasuk bagian dari penyakit. Waqad qila li Ibnu Abbas fil hadisil madhi, dan telah ditanyakan kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang telah lalu, lima fa'ala dzalika, kenapa Rasulullah menjamak di Madinah padahal tidak safar, kemudian tidak pula karena hujan, dan tidak pula karena diserang musuh. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kaila yuhrija ummatahu, Rasulullah melakukan demikian sengaja agar tidak menyulitkan umatnya, terutama mereka-mereka yang sakit. Silahkan sudah dijamak salatnya, ya. Wanita yang istihadhah silakan dijamak salatnya, karena kalau harus salat di waktunya masing-masing, barangkali wanita istihadhah kesulitan. Maka Islam datang membawa kemudahan. Famata lahiqal insana masyaqqatun wa harajun bitarkil jam'i jazalahul jam'u maridhan kana au ma'dzuran bighairil marad muqiman kana au musafiran muqiman kana am misafiran. Maka barang siapa atau kapan saja seseorang itu mendapati kesulitan, ya, kalau tidak menjamak salatnya, maka dia boleh menjamak salatnya, baik dia itu sakit atau karena uzur yang lainnya, baik dia mukim atau dia musafir. Jadi silakan. Ini kaidahnya. Ingat, bukan berarti bermudah-mudahan ada keperluan sedikit menjamak sholat. Ini ada sebagian orang yang berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas, arada kaila yuhrija ummatahu. Nabi tidak ingin membuat kesulitan kepada umatnya. Lalu ada yang berpendapat bahwasanya boleh-boleh saja menjamak sholat kalau ada kebutuhan. Akhirnya melebar kemana-mana, kondangan menjamak sholat. Loh, kok dijamak? Ya, kenapa? Ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kondangan. Ya. Ada lagi menjamak sholat. Loh, kenapa? Ya karena mau kerjanya ngelembur. Akhirnya menjamak sholatnya. Padahal bukan musafir, bukan sakit, bukan istihadhah. Ini laki-laki. Ya. Ada lagi yang ini sering sekarang kita saksikan, terutama kaum wanitanya, itu menjamak sholat karena sedang jadi kemanten. Ya. Ini perkara baru seperti ini. Perkataan dari dahulu tidak pernah terdengar adanya orang wanita yang menjamak karena sebab jadi kemanten. Tidak ada. Kami cari sampai lama nggak ada keterangan demikian. Nah, ini melebar.
Memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau ada orang meskipun belum musafir, tapi ada kebutuhan yang mendesak, sekiranya apa? Sekiranya kalau tidak menjamak sholatnya, maka dia mendapati kesulitan di jalan, dia menjamak sebelum berangkat. Ada pendapat ini meskipun itu lemah. Ya, dan alasannya adalah perkataan Ibnu Abbas, Rasulullah ketika menjamak di Madinah bukan karena safar, bukan karena apa tadi? Mator, bukan karena hujan. Ditanya kenapa? Rasul tidak ingin menyulitkan umatnya. Ada sebagian pendapat mengatakan boleh menjamak sholat kalau ada kebutuhan yang mendesak. Yang mendesak. Sekiranya apa? Sekiranya kalau dia tidak menjamak, dia akan mendapati kesulitan ketika di jalan misalnya. Jadi contohnya begini. Saya mau bepergian. Ini masuk zuhur. Saya sholat zuhur mau bepergian. Kemana? Ke Jakarta. Ya, ke Jakarta. Naik apa? Naik kereta. Di sini zuhur. Nah sekarang saya nanti kira-kira sampai Jakarta itu lewat beberapa sholat itu. Atau nggak usah Jakarta, sudah Jawa Tengah aja. Ya, Jawa Tengah misalnya. Zuhur, asar, nanti sampai tempat kira-kira maghrib. Ya, maghrib. Sehingga nanti takut khawatir kehilangan waktu asar. Nah sekarang ini di tempat tinggalnya adalah sedang sholat zuhur, belum musafir, ingat. Nah bolehkah dia ini menjamak zuhur plus asar di tempat tinggalnya belum memulai safar? Boleh nggak kira-kira? Jawabannya menurut mayoritas para ulama tidak boleh. Tapi sebagian kecil ulama berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas tadi, Nabi tidak ingin menyulitkan umatnya, maka seperti ini kasusnya boleh. Dengan syarat tidak boleh dijadikan kebiasaan. Kalau memang ada kebutuhan yang sangat mendesak. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Ya, meskipun ada. Kenapa demikian? Karena tadi Rasulullah SAW ketika menjamak salat di Madinah, alasannya agar tidak menyulitkan umatnya. Berarti di situ ada kesulitan kalau tidak menjamak. Apa itu? Ya sakit. Ya. Kemudian Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Tidak boleh kita bikin sendiri. Ketika kita belum musafir berarti belum boleh menjamak. Berarti kita sholat zuhur aja. Terus gimana asarnya nanti? Ya sudah kita jalan. Ternyata di jalan itu asarnya datang, ya sholat di jalan kalau nggak bisa berhenti. Mudah. Kalau nggak bisa sujud rukuk, ya sudah sambil duduk. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Para ulama juga mengatakan bahwa uzur untuk sholat jamak itu tidak hanya safar. Tadi dikatakan istihadhah, boleh menjamak, sakit yang keras, boleh menjamak, kan gitu. Bahkan ditambahkan lagi nanti akan ada hujan. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kalau ada orang mengatakan boleh menjamak kalau pas menikah, ya kita katakan ini pendapat yang baru kita dengar dan belum ada pendapat-pendapat yang sebelumnya. Ya, kita tanya sekarang, pada zaman Rasulullah ada nggak orang menikah? Pasti jawabnya ada. Bahkan dahulu pada zaman Rasulullah itu ada orang sampai acara walimahan itu, maksudnya pesta pernikahan itu sampai 3 hari ada zaman Rasulullah itu, bahkan banyak saat itu. Tapi tidak ada satupun riwayat yang menerangkan bahwasanya ketika ada acara pernikahan mereka menjamak sholat. Tidak ada. Karena ini tidak mendesak. Ternyata alasannya wanita sekarang itu karena takut make upnya luntur. Itu ternyata alasannya. Jadi bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan perkataan ulama. Alasan bolehnya menjamak ketika jadi kemanten, tetapi karena takut make upnya luntur. Ya. Ini tidak boleh seperti ini. Mengorbankan apa? Mengorbankan kewajiban sholat, mengutamakan acara yang hal itu bukan termasuk keharusan bagi seorang
wanita. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Kemudian beliau mengatakan lagi, faminal a'dzaril lati tubihul jam'a aidan ghaira safari wal marad al matarul kathirul ghazirul ladhi yabullu siyab wa yalhaqul mukallafa bisababihi masyaqqah, atau yalhaqu al mukallafu bisababihi masyaqqatan. Beliau mengatakan di antara uzur yang membolehkan menjamak salat adalah selain safar dan sakit, yaitu hujan yang deras, yang sekiranya ketika seorang itu keluar rumah basah kuyup sehingga dia akan mendapati kesulitan kalau dia harus berulang kali ke masjid untuk berjamaah, maka dia boleh menjamak salat karena hujan, ya, terutama ketika di masjid antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ikhwan fillah azakumullah, sebelumnya sebagai muqaddimah dalam masalah hujan, para ulama telah membahas hujan itu rahmatnya Allah, ya, hujan itu rahmatnya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mengirimkan hujan biasanya memberi kabar gembira dengan angin ditiupkan kemudian hujan. Dan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik pemberi petunjuk ketika hujan turun atau mungkin tidak jadi turun. Tapi ingat, Rasulullah SAW itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana idza takhayyalatis samaa taghayyara launuhu wa kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbara, rawahu Muslim. Rasulullah itu orangnya apabila langit tiba-tiba berubah gelap, jadi langit ufuk tiba-tiba gelap, maka Rasulullah SAW keluar masuk rumah, datang dan pergi. Apa artinya? Rasulullah mondar-mandir, merasa takut. Tatkala ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau seperti ini kondisimu ketika melihat langit itu gelap? Qala sallallahu alaihi wasallam, akhafu an yakuna adzabullahi ala ummati. Aku takut jangan-jangan ini adalah azabnya Allah ditimpahkan kepada umatku. Rasa takutnya Rasulullah luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah ketika mendapati angin yang cukup kencang, maka Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Ini doanya Rasulullah, ya Allah, aku memohon kepada engkau kebaikan dari angin ini dan kebaikan apa-apa yang ada pada angin ini dan kebaikan apa yang diutus dengannya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Dan aku berlindung kepada engkau, ya Allah, dari keburukan angin ini dan keburukan apa yang ada dalamnya dan keburukan apa yang diutus dengannya. Ikhwanna fiddin a'azzakumullah, setelah angin lewat turun hujan, maka Rasulullah biasa mengatakan, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Karena kadang-kadang hujan itu lebih daripada biasa sehingga kadang-kadang mudarat. Maka doa kita seperti Rasulullah, yaitu Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang suatu ketika datang mendung, langit gelap, angin sudah bertiup, lalu tiba-tiba hilang, nggak jadi hujan. Sering kita mendapati begini, mendung sekali, gelap sekali, kemudian ternyata lewat nggak jadi hujan. Ibu-ibu biasanya mengatakan apa? Nah, ada yang kami mendengar ada yang mengatakan, oh, digoroi tok gitu. Ya, siapa yang goroi? Berarti Allah kan gitu. Ada lagi yang mengatakan, diprank ini gitu. Nggak ada diprank, nggak ada digoroi. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala demikianlah menghendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati langit itu sudah sangat mendung,
angin sudah berembus, lalu tiba-tiba Allah angkat lagi nggak jadi turun hujan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillah. Jadi bukan malah mencaci, bukan malah memaki-maki dan semisalnya. Ikhwanna fiddin azakumullah, hujan disebutkan oleh para ulama, ketika seorang mendapati hujan, maka orang Islam dalam ibadahnya terus berjalan. Ya, hanya saja Allah memberikan banyak keringanan. Di antaranya ya, seorang muadzin ketika hujan yang sangat deras, ya, azan itu kan intinya apa sih? Memanggil orang ke masjid. Mana kalimatnya? Hayya 'alas shalah. Itu kan artinya apa? Ayo, mari kita sholat, kan gitu, ke masjid. Hayya 'alal falah. Nah, sekarang ketika memanggil hayya 'alas shalah, hujan deras, maka Islam melalui lisan Nabi mengajarkan kepada seorang muadzin untuk menambahkan kalimat. Boleh di akhir azan, boleh menggantikan hayya 'alas shalah, itu diganti dengan kalimat sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum, yang artinya silahkan sholat di tempat kalian. Ini sunnah. Kalau dilakukan, masya Allah, dapat pahala. Kalau tidak, ya boleh. Tapi ini adalah termasuk sunnah muadzin ketika hujannya sangat deras, yang sekiranya orang yang dipanggil ke masjid akan mendapati kesulitan ke masjid, maka tambahkan lafaz sallu fi buyutikum, sholatlah di tempat kalian atau di rumah kalian. Kemudian ikhwanna fiddin a'azzakumullah, para sahabat Nabi telah bersepakat yaitu boleh menjamak sholat maghrib dan isya karena hujan. Ya, ingat perkataannya boleh, bukan wajib, bukan pula sunnah. Boleh, rukhsah, keringanan. Jadi kalau dilakukan silakan, kalau tidak pun juga tidak masalah, karena bukan wajib. Jadi disebutkan oleh para ulama bahwasanya Ibnu Umar, kemudian Urwah, kemudian Abu Bakar Ibnu Abdurrahman, dan selain mereka, ya, mereka akan menjamak sholat ketika hujan apabila imam menjamak sholat. Dan ini disepakati oleh para ulama. Jadi boleh-boleh saja. Mungkin jadi nggak perlu heran kalau mungkin di tempat yang lain ketika kita ke masjid sholat maghrib kok tiba-tiba hujan deras sekali. Selesai sholat maghrib kok iqamat lagi. Nah, itu berarti menjamak maghrib dengan isya karena hujan yang deras. Ini boleh. Sebagian para ulama mengatakan demikian pula zuhur dan asar karena hujan juga boleh. Tapi ini tidak disepakati oleh para ulama. Sekali lagi, adapun menjamak zuhur dan asar karena hujan, maka tidak disepakati oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya karena ada sisi perbedaan yang jauh. Kalau menjamak maghrib dan isya karena hujan itu wajar, karena tingkat kesulitannya tinggi. Ya, kalau harus sholat di waktu masing-masing ketika hujan deras di malam hari, sementara ketika hujan di siang hari, maka tingkat kesulitannya itu sangat ringan dibandingkan dengan kesulitan di malam hari. Sebagai bukti, ikhwana fillah azakumullah, bahwasanya antara maghrib dengan isya jaraknya sangat pendek, sehingga menuntut kesulitan ketika harus sholat di waktu masing-masing saat hujan deras. Berbeda dengan zuhur dan asar, waktunya panjang. Ya, apalagi malam itu gelap, sedangkan zuhur dan asar itu masih terang. Ada sisi kesulitan, tetapi sangat-sangat ringan jika dibandingkan dengan hujan di malam hari. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah,
Ditambahkan lagi yang membuat atau yang menguatkan bahwasanya tidak dijamak antara zuhur dan asar kalau hujan. Dulu di Madinah itu pernah kekeringan. Ketika sholat Jumat Rasulullah khutbah. Di tengah khutbahnya tiba-tiba datang orang masuk, berdiri menghadap Rasulullah, melapor, "Wahai Rasulullah, kering, tidak ada hujan, ternak mati, tanaman mati, uang habis, segala hal naik harganya." Maka orang ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah hujan." Di tengah khutbah Rasulullah mengangkat tangan minta hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Langsung ketika turun salat Jumat, hujan deras. Dan di situ tidak ada keterangan Rasulullah menjamak salat antara Jumatan dengan asar karena hujan. Baik, kalau ada mengatakan itu kan Jumatan, bukan zuhur, ditambahkan lagi oleh para ulama. Hujan ini turun selama sepekan. Dan ini aneh. Jarang-jarang, mungkin tidak pernah kita mengalami seumur-umur kami ya. Itu tidak pernah mengalami di kota kami itu hujan sepekan. Paling sehari semalam atau sehari semalam lebih dikit gitu ya. Di Madinah itu pernah hujan sepekan penuh. Awalnya kering, Rasulullah minta di tengah khutbah Jumat hujan, kemudian berhari-hari hujan, sampai Jumat berikutnya tetap hujan. Ketika Jumat berikutnya Rasulullah berkhutbah, datang orang tadi melapor, "Wahai Rasulullah, hancur tanaman kami, ternak kami mati kebanjiran, uang pun habis, gimana ini? Tahan hujan wahai Rasulullah, berhentikan, minta kepada Allah." Maka Rasulullah angkat tangannya, lalu Rasulullah mengatakan, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, turunkan hujan kepada tempat-tempat yang di sekitar kami yang belum dapat hujan. Seketika itu surut hujan, berhenti. Kemudian para sahabat turun salat Jumat dalam keadaan matahari cerah. Ada ibrah yang sangat bagus disebutkan sebagian para ulama, selama sepekan itu hujan, itu tidak ada keterangan mereka menjamak zuhur dan asar karena hujan, padahal hujannya sepekan. Maka dari sini ini menguatkan yang lebih hati-hati, menjamak karena hujan itu hanya khusus dibolehkan antara maghrib dengan isya saja. Adapun zuhur dan asar sebaiknya tidak dijamak karena hujan. Dan ini pun juga hukumnya rukhsah, dilakukan boleh, tidak pun juga boleh. Dan kita harus melihat maslahat juga. Kalau misalkan di sini dilakukan lalu kemudian orang tidak bisa ngikuti, ingin sholat isya, tidak ada imamnya, sudah pulang, kan repot. Ini pun harus dilihat maslahatnya. Kalau memang itu kurang maslahat, ya tidak usah dijamak, karena ini hanya rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, berkaitan dengan hujan, ada satu catatan yang disebutkan sebagian para ulama. Banyak orang ketika musim hujan lalu kemudian mencela hujan, menisbatkan kepada hujan perkara-perkara yang buruk, penyakit. Oh, ini musim hujan, ini penyakit datang ini. Oh, ini apa namanya, sebab apa? Sebabnya pilek ini, sebab anak-anak sakit dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti ini. Ini berarti mencela hujan, dan hujan itu makhluknya Allah, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebut hujan itu sebagai sesuatu yang negatif, tapi Allah malah justru mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Kami turunkan dari langit air hujan yang menyucikan. Jadi hujan ini disifati tahur, bukan penyakit. Tahur seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bahkan Rasulullah itu ya, ini salah satu sunnah yang mungkin banyak sekali yang kita tidak pernah melakukannya. Rasulullah itu kalau hujan pertama turun, hujan pertama musim maksudnya ya, jadi kalau melihat ada hujan pertama kali musimnya turun, itu Rasulullah malah sengaja keluar dari rumah, menyingkap kepalanya, kemudian sengaja dikenakan air kepalanya itu. Ya, lalu dia mengatakan haditsu ahdin bi rabbih,
Hujan ini turun baru saja dia ini diturunkan oleh Allah, datang dari Allah. Ini air yang berkah, ini air yang menyucikan, maka dia sempat dikenakan kepalanya itu dengan air hujan. Malah ini sunnah. Subhanallah. Bukan hujan-hujan tiap hari ya, bukan. Sebagian para ulama mengatakan ini ketika hujan pertama di musim itu saja, yaitu sunnahnya adalah ketika turun hujan kemudian mengenakan kepalanya atau badannya dengan air hujan yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air yang menyucikan. Kemudian yang berikutnya al-wahlu wat-tin. Ketika ada lumpur ya yang datang, kadang-kadang kita ini tidak dapat hujan tapi dapat banjir. Banjirnya apa? Lumpurnya. Atau dapat sisa-sisanya. Suatu ketika ada di suatu tempat di tempat kami ini, ada suatu kampung yang dekat dengan sungai. Ya. Dan sungai ini karena di pinggir jalan itu suka cepat dangkal. Dan memang sungai ini sering membawa arus lumpur, pasir dan lain sebagainya. Ketika hujan deras dari arah selatan, dia meluap. Kemudian luapannya ini masuk ke satu kampung. Kemudian air itu terus mengalir mencari tempat yang rendah. Lalu tiba-tiba apa? Di pagi hari banjir lumpur. Sehingga orang akan kesulitan mau ke masjid. Ini terjadi. Para ulama mengatakan ini salah satu bukti apa yang dikatakan oleh para ulama. Kadang-kadang bukan hujan, bukan karena musafir, bukan karena sakit, tapi orang mendapati kesulitan untuk sholat berjamaah 5 waktu, untuk sholat di waktu masing-masing. Apa itu? Tiba-tiba banjir lumpur, ya, atau banjir bandang dan lain sebagainya. Wadzalika idza kana yashqu 'alan nasi bisababil masyi. Dan hal itu apabila manusia kesulitan ketika mereka hendak melakukan perjalanan, maksudnya ke masjid. Kemudian yang berikutnya ar-rihus syadidah. Angin yang sangat-sangat, yaitu al-baridah allati takhruju 'anil 'ada. Angin kencang yang sangat dingin. Badai misalnya. Ya. Wa ghairu dzalika minal a'dari allati yalhaqu bil mukallafi masyaqqatan idza taraka al-jam'a ma'aha. Jadi angin yang sangat-sangat dingin, yang kuat. Mungkin kita tidak merasakan ya. Angin yang keras, yang kencang, yang sangat-sangat dingin. Ini berlaku biasanya di daerah-daerah yang ada musim dingin yang ekstrim. Kalau kita, di tempat kita paling dingin berapa derajat Celcius kira-kira? Paling dingin paling di tempat kita ini nggak sampai di bawahnya 15 derajat Celcius. Tapi kalau di tempat-tempat yang memang ada cuaca ekstrim dingin, ya, seperti di kota Madinah, itu kadang-kadang ada cuaca yang sangat dingin, tapi hanya beberapa hari saja. Kadang-kadang sampai minus 5 derajat, ya, tapi hanya beberapa saat saja. Di kota-kota yang lain, di kota Qasim, di Saudi Arabia, itu ada musim dingin, itu beberapa hari, minus 5 derajat. Ya. Jadi kalau kita pagi-pagi keluar rumah, itu kaca-kaca mobil itu penuh dengan es. Bukan salju, es betulan ini. Lain lagi salju, ini es, beku. Ya. Jadi orang itu malas mandi kalau kayak gitu tuh. Jadi ada yang mandinya seminggu sekali. Itu pun karena Jumatan saja. Itu biasa. Kalau di kita kan enggak ada musim dingin sekali. Nah, ditambahkan lagi saat itu cuaca dingin tambah angin kencang. Semakin dingin, maka orang akan mendapatkan kesulitan untuk ke masjid setiap saat 5 kali waktu untuk sholat. Maka saat itu boleh bagi seseorang untuk menjamak antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya karena cuaca dingin ekstrim. Ya, ini boleh. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, yang terakhir ini, fi haddil jam'il al-masyru', tentang batasan menjamak yang disyariatkan. Wa haddul jam'il masyru' wal jam'u baina salati dhuhri wal 'asri wal maghrib wal isya bin nisbati lil musafiri wa man fi hukmih wa kadzal jam'u fil hadari bisababil matari wa ma fi hukmih fayajuzu bainal isya'aini wa dhuhraini. Batasan menjamak yang disyariatkan adalah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, yaitu ketika seorang itu musafir
atau orang yang dihukumi musafir. Demikian pula menjamak ketika tidak musafir karena sebab hujan deras dan yang sehukum dengannya, maka boleh antara maghrib dan isya atau zuhur dan asar. Li hadits Ibnu Abbas al-madhi qabla qalil, didasari oleh hadis Ibnu Abbas baru saja kita sebutkan, waqad fa'alahu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman, itu dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Wali annal illata minal jam'i bainal isya'aini wujudul masyaqqah wa ya fi dhuhraini aidan, dan alasannya adalah menjamak antara maghrib dan isya itu karena kesulitan, sebagaimana menjamak antara zuhur dengan asar itu karena faktor kesulitan. Tapi kita katakan tadi catatan tentang menjamak karena hujan, kalau antara zuhur dengan asar itu sebaiknya tidak dilakukan karena tingkat kesulitannya itu tidak seberat, yaitu menjamak karena hujan ketika sholat maghrib dan isya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang disampaikan tentang pertanyaan sholat, ya, ini ada kaitannya. Di situ dikatakan pada saat sholat berjamaah, makmum berdiri di shaf depan atau tengah, pada pertengahan sholat batal. Sedangkan kondisi jamaah full, tidak ada jalan untuk keluar. Apakah makmum menunggu duduk sampai sholat selesai? Jawabannya tidak. Jadi orang yang sedang sholat menjadi makmum, dia berada di depan, ya, kemudian tiba-tiba batal, kan tidak boleh meneruskan sholat. Nah sekarang masalahnya kalau dia mau keluar, dia lewat mana? Shafnya penuh, ya. Maka para ulama mengatakan di dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, Ibnu Abbas pernah melewati shaf para makmum dan dia tidak diingkari oleh Rasulullah serta para sahabat yang lain. Berbeda kalau orang itu sholat sendirian, itu tidak boleh dilewati depannya. Tapi kalau sedang menjadi makmum, ada orang batal, ya sudah lewat aja. Cari tempat atau pintu yang terdekat. Dan ini boleh. Lalu makmum tidak boleh melarang orang lewat. Nah ini keliru, ini salah paham. Kan ada hadis, apabila ada orang ingin lewat di depan orang yang sholat, maka hendaklah ditahan, ya kan? Kalau tidak mau, perkuat pertahanan, bila perlu diperangi, kan gitu. Tapi para ulama mengatakan ini berlaku bagi orang yang sholat sendirian atau seorang imam, mencegah orang lewat di hadapannya. Adapun makmum, maka makmum tidak berhak mencegah orang yang lewat di depan, karena orang yang lewat di depan itu mungkin ada kebutuhan, dia keluar karena batal. Dan Ibnu Abbas pernah lewat di hadapan para makmum dan Rasulullah tidak pernah melarangnya. Nah ini sekaligus menunjukkan kepada kita, kalau kita batal sholat, ya sudah harus keluar mau nggak mau. Lewat mana? Ya lewat pintu mana yang paling dekat, ke samping boleh, ke belakang boleh, terserah. Dan itu tidak mengharuskan bagi para makmum untuk mencegah, yaitu orang yang lewat tadi. Malah justru membahayakan orang yang mau lewat, tak boleh. Ya kalau batalnya hanya sekedar keluar angin, kalau kebelet gimana? Ya, kebelet sudah mau keluar, levelnya level 10, mau ditahan begini, betul-betul keluar, siapa yang salah? Kan gitu. Nah inilah hikmahnya, kenapa sih di dalam Islam ini boleh, yaitu kalau batal melewati depannya makmum atau ke samping atau kemana saja, ke pintu yang terdekat, ini dibolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah kita akan sambung kembali, akan kita bahas tentang salatul Jum'ah pada pembahasan di bulan berikutnya insyaallah. Dan mudah-mudahan bermanfaat, dan kami kembalikan waktunya kepada pembawa acara kita. Allahu a'lam.